Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Limcin yang terhormat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas C ingin menampilkan hasil proyek UAS kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Tiffany Safakazia Aditya dengan NPM 6162 201084. Perkenalkan, saya Seseda Kristabel dengan NPM 61622010009. Perkenalkan, nama saya Catherine Manuela dengan NPM 61623010042 dari kelas C kelompok 6. Saya Ludiomai Olona dengan NPM 61622010097 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Santa Ricardo, NPM saya 6162101041. Baik, pada proyek UAS visualisasi data kali ini kami diberikan dataset mengenai World Tourism and Economic Impact. Dataset ini menceritakan beberapa indikator yang mempengaruhi pariwisata dan ekonomi untuk lebih dari 200 negara di dunia. Namun pada dataset yang diberikan ada beberapa data yang hilang atau missing value. Maka dari itu, sebelum kami mencoba untuk menganalisis dan memvisualisasikan data ini, kami mencoba untuk mengolah data terlebih dahulu dengan mengisi nilai-nilai yang hilang. Dalam mengolah data tersebut, kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan kode yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama-tama kelompok kami menggunakan dua library, yaitu NumPy dan Pandas untuk mengolah datanya. Lalu selanjutnya kami membuat path yang menjadikan jalur untuk Python bisa membaca data yang ingin kami olah. Lalu selanjutnya kami mendefinisikan nama data tersebut, dan ini merupakan 5 row pertama dari data yang kami gunakan. Lalu selanjutnya ini merupakan info dari beberapa nilai yang ada di indikator dari data yang kami gunakan. Lalu selanjutnya untuk df.isnull.sum digunakan untuk mendeteksi ada berapa nilai yang hilang di indikator-indikator dalam dataset ini. Lalu selanjutnya kami membuat list yang berisikan indikator-indikator. Lalu di setiap nilai yang hilang pada indikator tersebut kami isi dengan nilai rata-rata dari setiap indikator tersebut. Setelah itu maka tidak ada lagi data yang hilang. Lalu kami memeriksa apakah ada nilai yang terduplikasi. Lalu selanjutnya kami memeriksa nilai-nilai dari indikatornya menggunakan distribusi T. Lalu setelah itu untuk mengisi data-data yang hilang, kami menggunakan beberapa transformasi, yaitu logaritma dan square root. Untuk indikator tourism receipts kami menggunakan logaritma, tourism arrivals juga kami menggunakan transformasi logaritma, dan tourism departure dan untuk GDP-nya kami menggunakan transformasi logaritma. Namun pada tourism export kami menggunakan transformasi square root. Lalu setelah didapatkan nilai-nilai dari transformasinya, kami mengisi nilai-nilai yang hilang dengan nilai-nilai yang sudah ditransformasikan. Lalu dari nilai-nilai yang sudah ditransformasikan, kami memeriksa bahwa ada beberapa outlier. Maka dari itu kami membatasi nilai-nilai outlier, namun tidak menjadikan
data yang sudah ada menjadi terhapus, dan menggunakan codingan seperti ini menjadikan data lebih stabil untuk analisis selanjutnya. Lalu setelah itu setelah memeriksa data yang sudah kami isi, berikut adalah hasil dari 5 row pertama dalam dataset yang ingin kami gunakan. Maka dari itu, untuk pengolahan data di awal sudah dapat bisa lebih lanjut dianalisis dan divisualisasikan. Story satu ini berjudul Data Pariwisata, di mana story ini menceritakan tentang bagaimana sih pergerakan aktivitas pariwisata di dunia dan apakah ada wilayah yang menjadi pusat perhatian. Pada story point pertama ini, kita akan menganalisis visualisasi terkait perbandingan aktivitas keberangkatan dan kedatangan turis di tiap negaranya dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2023. Pada map di kiri ini memperlihatkan negara-negara mana saja sih yang menjadi destinasi wisata oleh turis, di mana kalau warna gelap seperti ini menandakan tingginya jumlah turis yang datang, dan kalau semakin terang seperti ini berarti semakin rendah juga jumlah turis yang ke negara tersebut. Kalau di kanan ini memperlihatkan negara mana penduduknya banyak berpergian ke luar negeri untuk berwisata, di mana kalau warna gelap itu artinya banyak penduduk yang pergi, dan semakin terang berarti semakin rendah juga jumlah penduduk yang melakukan perjalanan meninggalkan wilayahnya tersebut seperti ini. Nah, pada visualisasi di bagian bawah sini, kita bisa membandingkan nih dan melihat rasio perbandingan turis datang dan penduduk yang pergi di tiap negaranya. Secara sekilas, kalau kita lihat pada story point pertama ini, negara-negara di Eropa sini, di negara Eropa dan juga di Amerika Utara, di bagian sini, itu sangat menonjol. Di peta yang sebelah kanan sini, kita bisa lihat juga untuk negara Amerika Utara ini sangat menonjol karena mempunyai warna-warna yang berbeda dalam satu wilayah. Di mana pada kedua map ini, 3 negara yang ada di bagian Amerika Utara ini, yaitu Kanada, United States, dan juga Meksiko, memiliki jumlah turis keluar masuk di negaranya itu lumayan berbeda-beda. Seperti kita bisa lihat di United States, di sebelah sini, aktivitas keluar masuknya itu lumayan tinggi, makanya dia itu memiliki warna yang cukup gelap. Lalu kita juga bisa melihat untuk di Kanada, ini untuk Kanada di sebelah kanan, dan ini untuk Kanada yang di sebelah kiri. Kita bisa melihat bahwa di kedua map ini, Kanada memiliki warna yang terang, mengindikasikan aktivitasnya itu keluar dan masuknya itu berarti lumayan rendah. Kita juga bisa melihat Meksiko yang menampilkan warnanya itu lumayan netral ya, di sebelah sini. Nah, kita juga bisa melihat nih rasio perbandingan turis keluar masuk di negara-negara wilayah, khususnya tadi kita habis lihat yang eye-catching ini ya, di Amerika Utara. Nah, kita bisa klik filternya ini untuk Amerika Utara, dan keluar rasio perbandingan penduduk berpergian dan kedatangan turis di negara United States, Meksiko, dan juga Kanada. Di mana rasionya ini kecil dan mendekati 0. Nah, di sini ya. Di mana artinya itu aktivitas keluar masuk di ketiga negara ini itu seimbang ya. Di mana jumlah penduduk yang berpergian ke luar negeri itu hampir sama dengan banyaknya jumlah turis yang datang dari luar negeri ke negara-negara ini. Jadi, pada story point selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut terkait aktivitas pariwisata di ketiga negara yang ada di bagian Amerika Utara ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai
storyline yang berikutnya yang disajikan melalui bentuk bar chart gitu ya. Nah, storyline yang ini judulnya perbandingan banyaknya turis di negara Amerika Utara. Seperti yang kita tahu, kalau Amerika Utara itu ada 3 negara. Ada Kanada, Meksiko, dan juga United States. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun 1999, Meksiko itu berada di tingkat pertama kalau dilihat dari kedatangan turisnya, jumlah banyak banyak turis yang masuk ke negaranya. Sedangkan Kanada ini berada di posisi terakhir dengan jumlah 40.055.000 pendatang. Nah, kita di sini juga bisa lihat nih di tahun yang lainnya. Misalkan kita ambil di tahun COVID-19. Nih, di mana eh, ini lagi marak-maraknya COVID-19 berlangsung gitu. Lagi lagi peak-peaknya dari si pandemi COVID-19 kemarin. Nah, di sini tiga-tiganya ini mengalami penurunan yang lumayan drastis gitu ya kalau kita lihat, kita bandingin dengan tahun 2019 ini. Nah, nih yang dimana yang paling berasa itu sebenarnya ada di United States, di mana dia dari 165 juta sekian menjadi eh, menjadi sekitar 45 juta, ya, di mana itu turun sekitar hampir 80 juta pendatang gitu. Nah, kita juga bisa lihat di tahun 2023 yang dimana ini sudah mulai eh, stabil gitu ya, pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang, kegiatan ekonomis dan lainnya tuh sudah berjalan seperti biasa gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ketiganya itu berada di posisi yang sama, yaitu di sekitar 62.638.936 pendatang. Selanjutnya, di sini ada storyline yang keempat, yaitu perubahan jumlah turis antara tahun 2000 sampai dengan 2020 untuk wilayah Amerika Utara. Nah, di sini kita sajikan dalam bentuk dumbbell chart gitu ya. Di sini kita juga bisa lihat selisih antara di tahun 2020 dan juga di tahun 2026 gitu misalkan. Nah, di sini kita ambil contoh aja yang di tahun 2009 sampai 2020. Nah, kita bisa lihat nih ternyata di tahun 2009 dia ada sekitar 24.696.000, dan di tahun 2020 ada sekitar 62.638.936.000. Nah, untuk menghitungnya kita dapat mengurangi saja, misalkan kita menjadikan tahun 2020 sebagai acuannya. Jadi kita bisa kurangin tahun 2020 dengan tahun 2009 ini, sehingga kita mendapatkan angka di sekitar 37.942.000. Begitu juga dengan tahun yang lainnya, misalkan di tahun 2020 dan di tahun 2005. Berarti kita ada sekitar eh, 26 juta perbedaan antara di tahun tersebut. Di sini saya akan membahas storyline berjudul Tren Destinasi Wisata Terpopuler di Amerika Utara yang menyajikan 2 visualisasi utama. Pertama, kita melihat perubahan peringkat negara tujuan wisata terpopuler di wilayah Amerika Utara yang terdiri dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Visualisasi ini menunjukkan bahwa Meksiko pada awal periode di tahun 1999 merupakan negara dengan jumlah wisatawan internasional terbanyak, namun posisinya mengalami penurunan. Di sisi lain, Kanada yang sebelumnya berada di posisi ketiga justru menunjukkan tren kenaikan signifikan, hingga akhirnya menempati posisi pertama pada tahun-tahun terakhir. Amerika Serikat terlihat cukup stabil di awal, namun secara keseluruhan justru mengalami penurunan peringkat menjadi posisi ketiga di akhir periode. Ini menunjukkan adanya pergeseran minat wisatawan internasional terhadap destinasi di kawasan ini. Selanjutnya, visualisasi kedua menampilkan tren jumlah kunjungan wisatawan internasional dari tahun 1999 hingga tahun 2023.
Di sini kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat sempat memiliki angka kunjungan tertinggi secara absolut, mencapai puncak lebih dari 180 juta wisatawan. Namun terjadi penurunan yang tajam pada sekitar tahun 2020 yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan pemulihan yang lambat setelahnya membuat jumlah wisatawan ke Amerika Serikat tetap rendah hingga periode terakhir. Kanada justru menunjukkan pola pemulihan yang cepat pasca pandemi, bahkan berhasil melampaui jumlah wisatawan yang datang ke Amerika Serikat dan Meksiko di tahun-tahun terakhir. Meksiko menunjukkan tren yang lebih stabil, namun tidak secepat Kanada dalam pemulihannya. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Amerika Serikat sempat mendominasi dalam jumlah wisatawan, tren dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan pergeseran yang signifikan. Kanada berhasil mengambil alih posisi teratas sebagai destinasi wisata terpopuler di wilayah Amerika Utara. Kemungkinan besar karena strategi pemulihan pariwisata yang efektif, peningkatan promosi, atau aksesibilitas yang lebih baik. Meksiko tetap menjadi destinasi kuat, tetapi pertumbuhannya tidak secepat Kanada. Visualisasi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam industri pariwisata internasional, dinamika sangat cepat berubah, dan keberhasilan suatu negara dalam menarik wisatawan sangat dipengaruhi oleh adaptasi terhadap kondisi global, termasuk krisis seperti pandemi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Story 2 ini berjudul Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian. Di story 2 ini, kita akan lanjut menganalisis pengaruh dari aktivitas pariwisata. Tapi kali ini kita akan fokus pada dampaknya terhadap perekonomian. Oleh karena itu, story 2 ini berjudul Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian. Di story point ini, kita akan menjawab pertanyaan apakah jumlah turis yang datang selalu berbanding lurus dengan pemasukan ekonomi di sektor pariwisata pada suatu negara? Untuk studi kasusnya, kita akan melihat data di wilayah Asia. Pertama, pada peta bagian atas ini, kita bisa melihat peta sebaran kedatangan turis di wilayah Asia. Ini ya. Di sini. Nah, semakin gelap warna pada suatu negara, artinya semakin banyak turis yang datang ke wilayah tersebut. Dari sini kita bisa langsung mengidentifikasi bahwa negara seperti di Cina dan beberapa negara di sekitarnya ini menjadi destinasi utama turis di Asia. Selanjutnya, untuk melihat hubungan antara jumlah turis dan pemasukan negara, kita bisa lihat pada tabel di bagian bawah di sini, yaitu tabel jumlah kedatangan turis versus pemasukan negara dari sektor pariwisata. Tabel ini secara langsung membandingkan dua data, yaitu tourism arrival, yaitu jumlah kedatangan turis di sini, dengan tourism receipt, yaitu total pemasukan yang didapat dari negara dari suatu sektor pariwisata. Nah, secara umum kita bisa lihat ya, kalau jumlah turis ini dengan jumlah pemasukan di sektor pariwisata itu seimbang, besar, dan juga kecilnya. Namun, kita bisa lihat di negara seperti Irak, ada di sini, atau kalau misalnya kita lihat dari maps-nya itu ada di sini, negara Irak, total turis yang datang dari tahun 1999 sampai 2023, atau kita year-nya ini all ya, itu total turis yang datang ke negaranya itu lebih dari 1 miliar jiwa. Namun, total pendapatan dari sektor pariwisatanya itu malah tergolong rendah. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dari story points ini,
Kalau jumlah kedatangan turis yang tinggi itu tidak selalu berarti negara tersebut juga mendapatkan pemasukan yang tinggi juga. Makanya untuk sektor pariwisata itu tidak bisa semena-mena dilihat dari kedatangan turisnya aja pada suatu negara. Ada pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor lain yang bisa mendukung atau menyokong kedatangan turis ataupun menyokong pendapatan ekonomi dari suatu negara. Baik, pada story point yang ini tersedia dashboard yang menyajikan perbandingan langsung antara dua negara berdasarkan nilai GDP per arrivals-nya. Artinya, visualisasi ini menjelaskan tentang perbandingan dua negara dalam memonetisasi atau meraup keuntungan dari setiap kunjungan turis internasional. Pertama, terdapat 3 filter yang harus dipilih terlebih dahulu. Terdapat negara 1, negara 2, dan rentang tahun. Di sini saya memilih negara 1, Indonesia, untuk dibandingkan dengan negara Jepang, di mana rentang tahun yang saya pilih adalah rentang 8 tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Baik, visualisasi pertama akan menyajikan tren historis GDP untuk masing-masing negara. Tooltip akan menyajikan beberapa informasi seperti tahun dan GDP per arrivals untuk tahun tersebut. Misalkan ini di tahun 2020 GDP per arrivals-nya adalah sebesar 1,23 juta dolar. Jika diperhatikan, tren Jepang menunjukkan secara konsisten nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan tren Indonesia untuk nilai GDP-nya. Begitupun di sektor pariwisata, untuk GDP per arrivals di Jepang sepanjang 8 tahun dari 2015 hingga 2023 menunjukkan jumlah GDP per perkunjungan turis internasionalnya adalah sebesar 2,37 juta dolar. Sedangkan Indonesia hanya sekitar 694 ribu dolar. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih kurang efisien dibandingkan Jepang dalam memonetisasi perkunjungan turisnya, dan kurang efisiennya itu sebesar 7,10%. Misalkan sekarang kita ingin membandingkan dengan sesama negara maju, di sini saya akan memilih United States untuk dibandingkan dengan negara Jepang. Di sini terlihat bahwa GDP per arrival-nya hampir serupa, yaitu di sekitar 2 juta dolar. Namun Jepang masih unggul lebih efisien sebesar 3,73%. Ini artinya negara Jepang dapat dengan baik mengolah perekonomian mereka di bidang pariwisata. Baik, pada story ini akan dijelaskan dampak inflasi pada sektor ekonomi di bidang pariwisata. Pada bagian atas dapat dilihat top 5 dari negara dengan tingkat inflasi tertinggi dan top 5 dari negara dengan tingkat inflasi terendah. Lalu pada bagian bawah terdapat visualisasi untuk membandingkan pertumbuhan nominal yang ditunjukkan oleh garis kuning dan pertumbuhan nilai real yang ditunjukkan oleh garis ungu. Sumbunya di sini menunjukkan nilai indeks penerimaan atau pendapatan negara dalam bentuk persen dengan tahun pertama yaitu tahun 1999 yang disetting menjadi 100. Sumbu ini akan menjelaskan bagaimana nilai nominal pendapatan negara setelah distorsi akibat inflasi yang dibandingkan dengan kurs dolar pada tahun pertama yaitu pada tahun 1999. Baik, untuk melakukan analisis yang lebih kontekstual saat ini, saya membuat filter khusus untuk menampilkan grafik Indonesia saja. Karena di sini kami menggunakan standar dari Bank Indonesia untuk menentukan status ekonomi, di mana threshold inflasi ada di sekitar 1,5 hingga 3,5% dan untuk pengangguran ada di angka 6%. Jadi ketika kursor diarahkan ke nilai pertumbuhan realnya akan terlihat status ekonomi dengan tingkat inflasi dan tingkat penganggurannya. Baik, pendapatan negara misalkan pada tahun 2019 itu turun 39,91% dibandingkan tahun 1999. Namun akibat inflasi
Perbandingannya jika dibandingkan dengan tahun 1999, uang yang kita peroleh pada tahun 2019 yaitu sekitar 18 miliar dolar, itu setara dengan 5 miliar dolar pada tahun 1999. Hal ini terjadi akibat inflasi 3% dan perubahan rasio indeks realnya adalah sebesar 83,13% dibandingkan pada tahun 99. Untuk status ekonomi sendiri, eh, untuk standar Indonesia masih masuk kondisi stabil karena Indonesia seperti threshold-nya tadi masih masuk ke dalam batas threshold-nya. Di sini inflasinya 3,03% dengan tingkat penganggurannya 3,5%. Oke, dampak inflasi pada Indonesia ini cukup serupa jika kita bandingkan dengan negara dari tingkat inflasi tertinggi di mana persentase nominal indeks penerimaannya semua ada di bawah 100. Di sini banyak data kosong sehingga nilainya banyak yang konstan. Misalkan di sini pada tahun 2004, nominal pendapatan yang diperoleh oleh negara Kongo adalah sebesar 30 miliar dolar. Namun jika dibandingkan dengan kurs dolar pada tahun 1999, yang diperoleh sebenarnya hanya sekitar 702 juta dolar. Sehingga perubahannya sangat cukup banyak, sebesar 97,71%. Jika kita membandingkan dengan negara inflasi rendah seperti Jepang, yang memiliki inflasi sangat rendah, di sini kita bisa lihat nilai pendapatan negara mereka tidak jauh berbeda, bahkan hampir mirip dengan nilai pendapatan setelah inflasi. Dan dibandingkan dengan tahun 1999 juga tidak ada perubahan yang terlalu berbeda seperti itu, malah perubahannya positif ya. Inflasinya berkurang, menunjukkan bahwa perekonomian Jepang, terutama di bidang pariwisata, sangat terolah dengan baik. Begitupun dengan negara-negara inflasi rendah lainnya. Sekian visualisasi mengenai dampak inflasi pada ekonomi pariwisata di berbagai negara tertentu, khususnya negara dengan tingkat inflasi tertinggi, tingkat inflasi terendah, dan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.